Perkembangan situasi dunia saat ini sangat dinamis dan mengalami perubahan yang sangat cepat, bahkan cenderung untuk tidak bisa ditebak. Hal ini dipengaruhi oleh revolusi industri 4.0, Society 5.0 dan Megatrend 2045. Mengacu kepada fenomena tersebut, pola pengelolaan atau manajemen perguruan tinggi tidak boleh lagi hanya sebagai business as usual. Bahkan terkadang manajemen perguruan tinggi harus berada out of the box untuk melihat secara objektif permasalahan secara up to date. Oleh karena itu, Universitas Mula Warman memerlukan pemimpin yang berpengalaman, memiliki jejaring yang luas dan mempunyai visi misi yang tidak hanya sekedar slogan, tetapi mampu dilaksanakan. Profesor Bohari adalah sosok yang tepat untuk memimpin Universitas Mula Warman ke depan. Hal ini terlihat dari track record dengan riwayat pendidikan lulusan Sarjana Kimia Universitas Hasanuddin, Magister Kimia Universitas Gadjah Mada, Doktor Kimia Analitik dan Lingkungan di Université de Pau et de Pays de la Dour, Prancis, serta program profesi insinyur di Universitas Mula Warman. Dari sisi kinerja publikasi, Profesor Bohari tercatat mempunyai sitasi total sebanyak 475, dan 446 sitasi Google Scholar serta 227 sitasi Scopus. Kemudian dengan 4H Indeks Scopus dan 8H Indeks Google Scholar. Dimulai tahun 2001 hingga 2006, Profesor Bohari mengawali sebagai pengelola pertama UP Fakultas MIPA sekaligus menjadi pembantu dekan satu bidang akademik, kemudian mendirikan program S2 Magister Ilmu Lingkungan dan pernah menjadi sekretaris dan ketua program studi. Perjalanan mulai dari tahun 2005 hingga 2008, pernah menjabat sebagai staf ahli Bupati Kutai Timur, kemudian menjadi Kepala Dinas Pendidikan Kutai Timur, dengan gebrakan pertama adalah pencanangan program Kutim Cemerlang. Dalam memperjuangkan kualitas dunia pendidikan di Kalimantan Timur, bersama Haji Awang Faruk Ishak dan berbagai tokoh pendidikan Kaltim, mendirikan untuk pertama kalinya Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur, sempat menjabat sebagai sekretaris, kemudian menjadi Ketua Umum Dewan Pendidikan Kaltim. Tahun 2009 hingga 2014, Profesor Bohari diminta menjadi staf ahli gubernur bidang pendidikan dan kebudayaan. Kemudian menjadi pencetus sekaligus ketua tim pengelola beasiswa Kaltim Cemerlang. Dengan rekor muri di tahun 2013, dalam pemberian beasiswa dan stimulan pelajar dan mahasiswa terbanyak dari dana APBD. Tahun 2011 ditunjuk Gubernur Kaltim bertindak atas nama pemerintah Provinsi Kaltim sebagai Ketua Tim Fasilitasi Pembangunan Institut Teknologi Kalimantan di Balikpapan, dengan tugas mulai dari inisiasi pembentukan, pengadaan lahan, dan pembangunan hingga penerimaan mahasiswa ITK. 2015 hingga 2016, bersama-sama Rektor Profesor Mas Jaya berhasil meyakinkan Bappenas, Kemristek Dikti, Kementerian Keuangan dan Islamic Development Bank, untuk mendapatkan pendanaan sebesar lebih dari 51 juta dolar. Yang hingga saat ini proyek tersebut telah diselesaikan pada tahun 2021. 9 Maret 2017, memfasilitasi Akper Pemprov Kaltim untuk diintegrasikan ke Fakultas Kedokteran Unmul. Sejak tahun 2017, terlibat langsung memimpin upaya penyelesaian puluhan gedung mangkrak di Universitas Mula Warman. Tanggal 11 Januari 2022, berperan memfasilitasi penyelenggaraan konsultasi publik rancangan Undang-Undang Ibu Kota Nusantara, yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022. Yang kemudian pada bulan Maret 2022, kembali memfasilitasi turunan dari undang-undang tersebut dalam konsultasi publik 6 rancangan peraturan pelaksana. Rabu 1 Juni 2022 bertepatan dengan Hari Lahir Pancasila, Profesor Bohari diminta oleh tim transisi IKN sebagai fasilitator sekaligus menjembatani permasalahan terkait isu pertanahan dan pemberdayaan masyarakat bersama tokoh masyarakat, tokoh adat dan masyarakat dalam kawasan IKN. Motivasi saya didasari oleh kepedulian terhadap pengembangan Unmul ke depan. Setidak-tidaknya ada 3 hal yang mendasari. Yang pertama, kami memahami, mengetahui, dan mendalami problematika yang sedang terjadi di Unmul secara keseluruhan, baik fisik maupun non-fisik. Dengan demikian, maka terobosan dan penanganan dapat dilakukan secara efektif, efisien, dan memaksimalkan manfaat. Yang kedua, kami sudah memulai dan ingin melanjutkan dan menyelesaikan program-program
yang selama ini telah dilakukan, dengan harapan dapat menyelesaikan sampai tuntas. Yang ketiga, mengembangkan lebih jauh lagi Unmul ke depan, memaksimalkan semua potensi yang ada, baik yang fisik maupun non-fisik, untuk diolah dan dikelola menuju universitas yang tidak hanya unggul tetapi mandiri di masa yang akan datang dan berdaya saing tinggi dan dengan atmosfer akademik yang sangat baik. Unmul sebagai Smart Tropical Campus yang unggul, berwawasan global, berbasis teknologi informasi, dengan pelayanan publik yang prima, menuju Entrepreneurial University di Ibu Kota Nusantara. Adalah visi yang akan kami terapkan, sehingga dari visi tersebut kemudian dijabarkan menjadi 8 misi sebagai berikut. Yang pertama, reformasi tata kelola birokrasi dan penataan kelembagaan. Yang kedua, penguatan fakultas berbasis program studi berstandar internasional, dengan atmosfer akademik yang kondusif. Yang ketiga, penguatan Unmul sebagai Research University menuju Entrepreneurial University, dengan mengembangkan ekosistem inovasi dan meningkatkan program-program kewirausahaan. Yang keempat, peningkatan kualitas kegiatan akademik dan kemahasiswaan, berbasis outcome-based education. Yang kelima, peningkatan kapasitas teknologi informasi, untuk mendukung layanan Tridharma perguruan tinggi. Yang keenam, peningkatan jejaring dan kerjasama regional, nasional dan internasional. Yang ketujuh, peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Misi kami yang kedelapan, peningkatan penerimaan universitas dari sumber-sumber dana non-tuition. Mengembangkan lebih jauh lagi Universitas Mula Warman, memaksimalkan segala potensi yang masih cukup banyak yang belum diolah dan kelola, menuju universitas yang tidak hanya unggul, tetapi dapat berdiri tegak, berdaya saing internasional di wilayah harapan baru Indonesia, Ibu Kota Nusantara.